找到了他的光芒。之前告知你，我意外当你收到这封消息的时候，而我也必须以自同族免遭屠戮。想借助公司的力量进一步探查，记得你们能和博兰分出胜。更部对当地进行监察工作。你极限为100，你的徒弟又有不小的进阶。确实是天才。势必要放弃原始空域。逆顽固，到时候可别怪我，那种资质平庸。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-156. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 155. Kemarin Bolan dan yang lainnya telah dikepung oleh kelompok Kuki. Mereka sadar betul kalau orang-orang ini sangatlah kuat dan mereka juga menang jumlah. Tapi ketika pertarungan hendak dimulai, Lo Feng datang dan langsung menghabisi salah satu anggota Kuki. Pertarungan pun langsung saja terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan itu, Lo Feng tidaklah bisa menggunakan meriam laser lagi karena sudah kehabisan daya. Maka karena itulah satu-satunya cara untuk selamat adalah pergi melarikan diri. Akan tetapi kelompok Kuki tidaklah membiarkan hal tersebut terjadi. Beberapa serangan sudah mereka kerahkan, hingga akhirnya Lo Feng dan yang lainnya pun dibuat terpojok. Akan tetapi masalah baru datang, yang mana Po Yu kemari adalah untuk menghabisi Lo Feng dan yang lainnya, karena mereka itu sudah mengetahui semua pengkhianatannya. Namun semua itu tidaklah semudah yang dirinya kira, karena Truyan telah datang kemari. Dia bahkan dah mudah menghabisi Wuki dan rekannya hanya dalam satu tatapan saja. Kini adalah giliran Po Yu untuk mendapatkan hukuman dari dirinya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Tekanan yang begitu kuat telah Truyan berikan kepada Po Yu. Dia ingat betul kalau kejadian dulu juga diselidiki oleh Po Yu, tapi dia sama sekali tidaklah melaporkan tentang jejak yang ditinggalkan oleh para murid terdahulu. Truyan berpikir kalau sepertinya dia sengaja menutupi kebenaran, dan kemungkinan besar kematian Lian Luo adalah ulah dari Po Yu. Dia hanya bisa tertawa saja, karena Truyan tidak akan bisa menghabisi dirinya. Karena bagaimanapun perusahaan memiliki peraturannya sendiri. Truyan seharusnya juga mengingat mengenai bagaimana dia telah menghabisi adiknya di medan perang pada 100 juta tahun yang lalu. Bahkan dia itu adalah mantan kekasih dari Truyan sendiri. Perkataannya tentu saja membuat Lo Feng terkejut dan menanyakan tentang peristiwa itu kepada Babata. Ternyata dulu peperangan telah pecah antara para pejuang dan monster di medan perang di luar wilayah. Di sana ada seorang wanita yang memiliki Rana Andeing yang memiliki posisi penting. Dengan keberanian yang begitu tinggi, dia memilih untuk mengulur waktu demi kemenangan umat manusia dalam perang tersebut. Tapi sayang sekali dia juga harus mati dalam pertarungan tersebut. Bagi Po Yu, perusahaan tidaklah menyuruhnya pergi sampai menerima perintah. Inilah yang membuat Po Yu menjadi murka karena adiknya malah menjadi korban. Karena adiknya malah dijadikan korban demi kemenangan umat manusia. Tidak heran mengapa Po Yu menyalahkan perusahaan dan Truyan, karena dia itu tidaklah bisa berbuat apa-apa untuk melindungi kekasihnya sendiri. Pada hari ini dia akan mengirim Truyan kepada adiknya. Serangan yang Po Yu lancarkan memang sangatlah brutal, bahkan membuat para binatang hantu menjadi begitu ketakutan. Ledakan kekuatan ini juga sampai kepada para murid lain. Tidak heran ini adalah serangan dari seorang pejuang yang kuat.
Jika saja Lo Feng dan yang lainnya tidak dilindungi oleh Truyan, maka sudah jelas kalau mereka itu akan meninggoy. Namun di hadapan kekuatan Truyan, serangan Po Yu bukanlah apa-apa. Bahkan dia dengan mudah memindahkan Po Yu dari tempat ini. Truyan pergi bersamanya. Sedangkan Lo Feng dan yang lainnya sadar betul kalau aliran waktu di tempat ini hampir terhenti. Pertarungan memang terjadi di tempat lain, namun mereka bisa merasakan sedikit efek dari pertarungan tersebut. Truyan masihlah terlalu kuat untuk Po Yu. Dia begitu marah kepadanya yang telah membantai jenius lainnya. Padahal dia bisa membalas dendam kepada dirinya. Namun mengapa Po Yu bertindak terlalu jauh sampai-sampai menjadi pion dari serangga Zerg? Po Yu tidaklah peduli karena semua itu dia lakukan demi menghabisi Truyan. Meskipun dia adalah pion dari serangga Zerg sekalipun. Kembali lagi kepada Lo Feng dan yang lainnya yang kini menemui Truyan. Dia berencana untuk membawa Po Yu kepada Master Jujian. Hukuman akan mereka berikan. Selain itu misi Lo Feng dan yang lainnya di Gunung Ajaib sudah berakhir. Jadi mereka harus segera pergi dari tempat ini. Bolan dan yang lainnya pun pergi. Sedangkan Lo Feng merasa begitu sedih dan apa yang telah terjadi kepada gurunya. Po Yu yang telah terluka parah diberitahu kalau dulu Xia mengorbankan dirinya sendiri demi mengusir para monster. Pengorbanannya sangatlah berharga bagi kedamaian umat manusia. Jika Xia melihat kakaknya bertindak seperti ini, pasti dia tidak akan memaafkannya. Namun Po Yu masihlah belum sadar dan terus menyalahkan Truyan atas kematian adiknya. Tapi Truyan ini juga kesal dengan apa yang Po Yu lakukan terhadap para jenius, karena ia sama saja dengan merusak warisan yang Xia berikan. Bahkan saking kesalnya, Truyan menganggap Po Yu tidaklah layak dipanggil kakak oleh Xia. Truyan menjelaskan kalau saat itu dirinya sedang melakukan pertarungan sengit dengan pemimpin para monster. Dia yang tidak dapat menghubungi Xia mulai pergi ke penjuru medan perang hanya demi mencari kekasihnya saja. Hingga dia pun menemukan peninggalan terakhir dari Xia. Ini pun Truyan tunjukkan kepada Po Yu, yang mana pesan itu berisikan kalau Xia meminta maaf karena ia tidak bisa meninggalkan medan pertarungan. Karena dia itu akan mengulur waktu sebanyak-banyaknya demi umat manusia. Jadi karena itulah Xia meminta maaf harus pergi meninggalkan Truyan selama-lamanya. Xia sudah tidak bisa memikirkan cara apapun lagi. Karena hanya itulah yang dirinya pikirkan. Dia yakin kalau kematiannya akan menyelamatkan begitu banyak ras manusia dari perang besar itu. Po Yu pun akhirnya sadar kalau ini adalah keputusan Xia sendiri. 找到了他的光囊。之前告知你，我意外当你收到这封消息的时候，而我也必须以自同族免遭屠戮。 Setelah semua itu, kita pun dibawa kembali kepada Lo Feng dan yang lainnya, yang mana saat ini mereka tengah dalam perjalanan pulang ke perusahaan Virtual Universe. Babata merasa begitu senang karena setelah keluar dari Gunung Ajaib, mereka mendapatkan begitu banyak token dari anak buah Po Yu. Dengan token ini, Lo Feng bisa menukarkannya dengan begitu banyak barang. Dengan token sebanyak ini, maka Lo Feng bisa menukarkannya dengan begitu banyak barang berharga. Tapi terlihat kalau Lo Feng ini masihlah kepikiran. Babata juga tahu akan hal itu, karena Lo Feng pasti kepikiran dengan ingatan yang dia lihat sebelumnya. Dia tidak menduga kalau Wei Luo telah menjadi antek-antek dari serangga Zerg. Lo Feng akhirnya sadar kalau simbol serangga Zerg tidaklah mungkin muncul begitu saja di tanah dunia darah, yang mana itu pasti adalah ulah dari Wei Luo. Semua pertanyaan Lo Feng selama ini akhirnya bisa terjawab juga. Benua darah dan juga Gunung Ajaib pernah menjadi tujuan Wei Luo, dan tujuan selanjutnya adalah ruang depan. Lo Feng berpikir kalau serangga Zerg memiliki sebuah rencana di ruang depan. Sayang sekali mereka tidaklah memiliki begitu banyak bukti untuk bisa melaporkan semua ini kepada perusahaan. Jadi mereka tidaklah bisa bertindak. Lo Feng juga agak sedih mendengar hal tersebut. Namun Babata memberitahu kalau Lo Feng bisa menggunakan kekuatan perusahaan dalam menyelesaikan hal itu. Atau lebih tepatnya dia akan menjalani misi dari perusahaan. Jadi Lo Feng itu bisa menjadi utusan pengawas khusus untuk cabang 5 negara teratas di dunia. Perusahaan memiliki begitu banyak cabang di negara jagat raya. Utusan pengawas masing-masing ada di cabang. Dia bertanggung jawab untuk melakukan inspeksi lokal atas nama kantor pusat. Jadi Lo Feng itu bisa pergi ke garis depan. Syarat untuk menjadi pengawas khusus adalah Lo Feng harus memenangkan pertarungan dengan Bolan.
karena mereka masihlah memiliki duel yang belum diselesaikan. 想借助公司的力量进一步探查的，你们能和博兰分出胜。更不对当地进行监察更。 Master Jujian telah bertemu dengan Truyan, yang mana dia akhirnya tahu kalau serangga Zek telah memulai rencananya di dunia darah dan gunung ajaib. Ini merupakan sebuah ancaman bagi mereka, tapi yang mengejutkannya adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh Po Hyu. Truyan juga berpikiran hal yang sama. Dia tidak tahu seberapa banyak mata-mata serangga Zek yang tersembunyi. Sayang sekali mereka harus kehilangan Wei Luo, dan satu-satunya orang yang bisa mereka gali informasi adalah Po Hyu saja. Namun pasti akan sangat sulit untuk bisa mencari informasi darinya, karena ia sendiri yang menjadi dalang pengkhianat. Master Jujian akan mencari cara mengatasi masalah ini. Dia bahkan juga akan menambahkan anggota dan juga mengembangkan kekuatan baru agar menggagalkan rencana serangga Zek. Para jenis pun telah dipilih oleh Master Jujian, yang mana pertarungan kualifikasi akan kembali dia lanjutkan. Nah, Lo Fang juga telah tahu ini merupakan syarat untuk menjadi utusan pengawas dan harus menjadi anggota wilayah asli. Syarat kedua adalah tubuh manusia Lo Fang harus mencapai ranah penguasa domain. Tentu tidaklah mungkin kekuatannya ditingkatkan dalam satu malam saja. Babata pun menyarankan Lo Fang untuk fokus pada pertarungan kualifikasinya. Para murid yang sebelumnya telah meninggoy kini posisi mereka pun telah digantikan. Jadi format pertarungan pun kembali diubah. 3 pemenang dari setiap babak akan memasuki grup round robin, yang masing-masing mereka akan bertarung satu sama lain. Hanya tempat pertamalah yang akan terus maju. Lo Fang masihlah berpikir apakah dia dan Bolan akan bertemu di babak round robin. Jika hal itu tidak terjadi, maka Bolan yakin gap kekuatan mereka sudah semakin jauh. Namun Bolan berharap pertarungan dia dengan Lo Fang bisa kembali dilanjutkan, karena duel mereka masihlah tertunda. Bolan meminta Lo Fang untuk tidak tersingkir sebelum bertemu dengannya. Hal yang sama juga diharapkan oleh Lo Fang. Nah, pertarungan kualifikasi jenis puncak pun disiarkan secara langsung. Yang akan bertanding pada hari ini adalah Lo Fang. Dia pun mulai memperlihatkan dirinya di hadapan semua orang yang akan menyaksikan pertarungan itu, termasuk juga keluarga Lo Fang. Truyan telah menantikan penampilan dari muridnya. Lawan Lo Fang sendiri tentu tidak bukan adalah Bolan. Dia datang dengan begitu keren karena Bolan membelah celah ruang. Sepertinya pertarungan sebelumnya sudah di-skip, yang mana Lo Fang dan juga Bolan masing-masing telah mengalahkan Long Yun. Siapa yang mengira kalau pertarungan yang panjang itu akan kembali mempertemukan Lo Fang dan juga Bolan, yang memang adalah rival lama. Bagi Master Jujian, pertarungan ini bukan hanya untuk mencari pemenang saja, namun juga pembuktian siapakah jenius nomor 1 di antara mereka. Tidak lama kemudian, pertarungan Lo Fang dan Bolan telah resmi dimulai. Dalam pertarungan ini bisa terlihat kalau belum ada tanda-tanda kalau pertarungan akan didominasi oleh satu pihak, karena Lo Fang maupun Bolan saling memberikan serangan yang berimbang. Perhatian sempat tertuju kepada Lo Fang, karena kemampuannya sudah berkembang dengan begitu pesat, terutama kekuatan mentalnya. Namun Bolan juga mengalami perkembangan yang besar. Ini disadari langsung oleh Truyan, karena hukum ruang yang dia ciptakan telah membuat sebuah ilusi. Kombinasi serangan yang Bolan lakukan juga berjalan dengan baik. Tidak heran mengapa selama ini Bolan selalu berada di puncak, karena dia memang adalah jenius yang hebat. Pada akhirnya Bolan sempat mendominasi jalannya pertarungan, tapi Lo Fang tidaklah lemah dan kembali melancarkan serangan balik kepadanya, yang membuat Bolan terpental. 你极限为100，你的徒弟又有不小的进阶。确实是天才。 Adu serang pun terus terjadi di antara kedua jenius itu. Bahkan Lo Fang dan juga Bolan bertarung dengan tangan kosong, karena masing-masing senjata mereka telah terlepas. Meskipun Lo Fang adalah petarung jarak jauh, namun dia sudah memperbaiki gaya pertarungan jarak dekatnya. Tapi Bolan tetaplah berhasil membuatnya mundur. Ketika Bolan hendak melancarkan serangan lagi, Lo Fang berhasil mengejutkan semua orang.
kalau dia itu telah berhasil mencapai bentuk ke-6 dari Nansen Upperman. Kekuatan mentalnya juga telah meningkat dengan cepat. Adu serangan pun kembali lagi terjadi di antara mereka berdua. Sampai akhirnya Lo Fang menemukan sebuah celah untuk bisa menyerang Bolan dan semua usahanya pun telah berhasil. Dan begini maka Lo Fang telah berhasil memenangkan pertarungan. Dan ini adalah kemenangan pertama Lo Fang sejak berduel dengan Bolan. Semua orang pun bersorak atas kemenangannya. Wu Ka bahkan tidaklah pernah menyangka Lo Fang bisa menang dari Bolan. Sedangkan Rong Jun sendiri menjadi sadar kalau jika Lo Fang saja bisa berkembang, maka bukan berarti ia tidak bisa. Keluarga Lo Fang menjadi begitu bangga, begitu juga dengan Truyan. Untuk Bolan sendiri memberikan selamat kepada Lo Fang. Tapi jalan ke depannya masihlah panjang dan dia itu akan kembali menantikan pertarungan di antara mereka. Setelah berhasil memenangi kompetisi itu, maka langkah Lo Fang adalah untuk menjadi penguasa domain. Setelah pertarungan sebelumnya, kini Lo Fang tengah mendatangi Truyan. Dia menanyakan keputusan Lo Fang yang ingin naik ke tingkat Domain Master, agar bisa dikirim ke 5 negara alam semesta teratas. Lo Fang sudah membulatkan tekadnya demi menjadi utusan khusus, karena semua itu demi mencari petunjuk tentang serangga Zerg. Bagi Truyan menjadi utusan khusus tidaklah semudah yang Lo Fang pikirkan. Jadi setelah dia terpilih, maka dia itu akan menjalankan misi yang berbahaya. Bahkan ini jauh lebih berbahaya daripada jebakan kematian di Gunung Ajaib. Lo Fang sudah tahu akan hal itu. Jadi karena itulah dia ingin menjadi utusan khusus demi bisa melindungi bumi yang merupakan bagian dari 5 negara alam teratas. Terlebih lagi di sana masih ada induk serangga Zerg yang masih belum terbangun. Lo Fang harus secepat mungkin meningkatkan kekuatannya demi menghindari bahaya yang tidak terduga. Perkataan Lo Fang telah mengingatkan dia kepada Lian Luo. Sebagai guru, Truyan sangatlah menghormati keputusannya, tapi tentu Truyan juga sangatlah mengkhawatirkannya. Jadi ketika Lo Fang telah memasuki wilayah udara asli, dia dapat memilih orang kuat di ranah abadi sebagai penjaganya. Truyan memiliki orang yang bisa dipercayai. Dia akan menunggu Lo Fang di sana. Xin berpindah di distrik Taichu. Saat ini Lo Fang tengah melakukan perpisahan kepada Rong Jun dan juga Wu Ka. Mereka bertiga sudah bersahabat cukup lama. Jadi kepergian Lo Fang kali ini membuat mereka sedih sekaligus bahagia juga. Setelah semua itu, Lo Fang pun memulai perjalanannya. Di sana ia bisa melihat 136 bintang besar bergerak dalam satu alam semesta. Lintasan bintang ini layaknya mengandung misteri hukum. Sepertinya area inti wilayah murni memang tidaklah sederhana. Berhubung mereka sudah di sini, jadi Lo Fang menanyakan tentang metode rahasia agar bisa mengendalikan Ratu Zerg. Mabata sudah mencari informasi tentang metode tersebut. Setidaknya Lo Fang harus berada di ranah Horde Master atau lebih tinggi lagi baru bisa menggunakannya. Lo Fang paham jadi dirinya akan lebih fokus dalam pengembangan tubuh manusianya. Sesaat kemudian kita pun dibawa berpindah ke sebuah tempat. Lo Fang yang mengendari pesawat klan otomat telah tiba. Ia pun terjun ke bawah sana menggunakan pesawat lain. Terlihat kalau kedatangan Lo Fang sudah disambut oleh seorang pria. Melihat sosoknya itu membuat Lo Fang terkejut. Beliau bernama Dailan dan dia memanggil Lo Fang sebagai tuan muda. Dia ini juga adalah murid langsung dari Lian Luo. Jadi dalam senioritas, Lo Fang itu adalah keponakannya. Kekuatan Dailan ini tidaklah sembarangan, bahkan ketika Lo Fang menatap matanya saja, dia itu hampir pingsan. Ini wajar karena Dailan hampir mencapai keabadian. Bahkan kekuatan mentalnya jauh mengungguli Lo Fang. Dailan yang kuat ini akan menjadi pengawal pribadi Lo Fang mulai hari itu juga. Berhubung Lo Fang berencana untuk naik ke tingkat Domain Master, maka Dailan lah yang akan membantunya. Di tempat ini Lo Fang bisa naik tingkat lebih cepat dibandingkan dunia lain, karena kekuatan di sini sangatlah murni. Dailan meminta Lo Fang untuk melihat orbit dari 136 bintang. Ini telah mewakili hukum paling mendasar di alam semesta, yakni hukum ruang dan hukum waktu. Jika Lo Fang mampu memahami lintasan bintang itu, maka bukan tidak mungkin dirinya bisa melakukan penerobosan lebih cepat. Tidak mau berlama-lama, Lo Fang mulai melakukan pemahaman pada lintasan bintang di wilayah itu. Di sini kita diberitahu jika Lo Fang telah naik ke ranah Domain Master, maka dia akan melewatkan beberapa pelatihan di wilayah murni.
Namun Lo Fang tidaklah terlalu peduli, karena dia harus mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi. Lo Fang berhasil menciptakan ledakan yang begitu hebat, sampai-sampai membuat Babata dan yang lainnya terkejut. Kita pun diperlihatkan dengan inti kekuatan Lo Fang yang perlahan-lahan mulai mengalami perubahan. Ia telah berhasil memadatkan sungai kehidupan. Masih belum puas, Lo Fang terus saja melakukan penyerapan. Sampai-sampai dirinya pun terserap masuk ke dalam sebuah dunia pada kesadarannya sendiri. Lo Fang tidaklah bisa berbuat apa-apa. Namun ini bukanlah sesuatu yang buruk, sebab dirinya kini tengah bersiap untuk melakukan kenaikan pada ranah Domain Master. Lo Fang sungguh terpukau dan apa yang dia lihat saat itu. Bahkan ketika dirinya dikeluarkan secara paksa, Lo Fang begitu senang. Karena kemungkinan besar dia sudah mengalami kemajuan. Namun bukan berarti ini sudah selesai. Lo Fang harus melewati beberapa tahapan yang harus dilakukan. 势必要放弃原始空域的。Dylan bersama AI pun membantu Lo Fang untuk mencari tahu kekuatannya. Dengan begitu mudah, telepati dan DNA Prosnya sudah berada di ranah Domain Master. Berdasarkan aturan perusahaan, Lo Fang akan dikirim ke kota asalnya. Dengan begini, Lo Fang sudah menjadi utusan khusus. Mendengar hal itu membuat Lo Fang menjadi begitu senang, dan tanpa berlama-lama dirinya pun mulai melakukan perjalanan. Dylan memberikan selamat kepada tuan mudanya, karena sekarang dia dapat berteleportasi ke setiap kerajaan dewa. Lo Fang sudah mendengar tentang keajaiban kerajaan dewa. Dia sangatlah ingin melihat semua itu. Dylan paham dan akan membawa Lo Fang untuk pergi ke sana. Dylan pun menggunakan kekuatannya untuk bisa membuka gerbang teleportasi. Dalam sekejap saja, kapal otomat yang membawa mereka pun segera dibawa masuk ke dalam kerajaan dewa. Melihat pemandangan itu sungguh membuat Lo Fang terkesan. Ini sangatlah indah dan dipenuhi oleh kekuatan yang melimpah. Dengan teleportasi itu, mereka pun telah sampai di negara luar angkasa Inui, atau bisa dikatakan adalah alam semesta Xianu. Dylan memberitahu tentang kedatangan mereka dan membutuhkan waktu 12 hari untuk sampai ke planet Naga Hitam. Lo Fang senang karena mereka tiba dalam waktu yang cepat. Hanya saja dia penasaran mengapa mereka tidak langsung tiba ke Gunung Naga Hitam saja. Ini terjadi karena kerajaan dewa harus mencari celah yang tepat untuk bisa membangun jembatan teleportasi. Sebelumnya, Dylan sudah meninggalkan jejak kekuatan di daerah itu. Maka karena itulah mereka hanya bisa berpindah di sini saja. Setiap jejak kekuatan abadi memiliki keunikannya untuk meninggalkan jejak celah. Nah, alasan lainnya adalah memiliki transmisi yang tidak bisa dilacak. Karena jika sampai seseorang yang memiliki motif tersembunyi mengetahui jejak itu, maka mereka pasti akan masuk ke dalam kerajaan dewa. Pada akhirnya Lo Fang pun paham. Sepertinya sebelum menjabat, Lo Fang masih ada yang harus dia pelajari lagi. Dia pun memanfaatkan waktu ini untuk bisa masuk ke dalam cairan spiritual. Sedangkan kapal otomat terus melakukan perjalanan untuk Lo Fang. Hingga pada akhirnya mereka pun telah sampai. Babata dan Lo Fang menjadi begitu senang dan uang yang telah mereka miliki saat ini. Bahkan saking senangnya Lo Fang tidak bisa menahan diri. Karena properti yang ditinggalkan oleh Huyan Bo sebanyak 3,15 juta unit. Dan uang sebanyak itu Lo Fang bisa membeli beberapa wilayah bintang. Dan uang ini juga Lo Fang dapat memperbaiki kapal meteoroid dan juga meningkatkan kekuatan Mo Yanpin. Dengan meningkatnya kekuatan Mo Yanpin, maka bukan tidak mungkin Lo Fang bisa menghancurkan sebuah planet dengan mudah. Dengan hanya mengandalkan Mo Yanpin saja. Karena itu mampu menyelimuti sebuah planet. Tidak hanya itu saja, Lo Fang juga telah membeli beberapa bahan untuk memperbaiki kapal meteoroid. Babata menjadi begitu senang karena setelah sekian lama dia bisa juga memperbaiki kapalnya. Tidak lupa Atuka dan juga robot-robot di sana akan memberikan bantuan agar perbaikan bisa dipercepat. Secara perlahan-lahan, kerusakan yang ada pada kapal ini satu persatu sudah mulai diperbaiki. Tidak mau berlama-lama, Babata langsung melakukan uji coba pada mesin dan juga pertahanan yang dimiliki oleh kapal meteoroid. 其后，城外数量将大突破成为不朽的。 啊！
Selain itu di sini Lo Feng juga telah menambahkan ciri khas armornya pada pesawat itu. Karena dan gitulah pesawat ini bisa menjadi lambang miliknya. Pada akhirnya kapal ini pun telah selesai diperbaiki. Untuk biaya semuanya hanya menghabiskan 320.000 unit keanggotaan. Lo Feng pun tidak merasa bersalah karena bagaimanapun kapal ini adalah saksi hidup petualangan yang dilakukan oleh Babata dan Huyanbo. Setelah memperbaikinya, maka ini akan menjadi kapal yang tak terkalahkan. Selain itu, ini dirinya lakukan demi Babata juga. Sesaat kemudian, Lo Feng pun dihubungi oleh Wen Senwedi, yang mana dia mengundang Lo Feng ke tempatnya. Dan dia ini sudah memesan kamar pribadi demi menyambutnya. Setelah sekian lama, Lo Feng pun kembali lagi ke restoran Baiwei. Siapa yang menduga kalau di sana Lo Feng akan bertemu dengan Hong yang sedang berkencan dengan Jixing. Melihat mereka yang bergandengan tangan membuat Lo Feng yakin kalau mereka sudah memiliki hubungan. Hong penasaran mengenai kedatangan Lo Feng kemari. Ini cukup sulit untuk dirinya ceritakan. Jadi Lo Feng akan membawa mereka untuk menceritakan segalanya. Lo Feng sedang mengumpulkan lebih banyak informasi tentang serangga Zack. Hong akhirnya paham dan akan mencoba membantunya. Tapi Lo Feng menanyakan sesuatu yang penting dulu, yakni kabar tentang Hong. Lebih lagi dia dan Jixing saatlah dekat. Ternyata Hong sudah mengungkapkan perasaannya kepada Jixing. Ini tentu mengejutkan Lo Feng, jadi dia pun memberikan selamat kepada mereka. Dia lalu memanggil Jixing sebagai kakak ipar. Ini tentu membuatnya malu. Nah, sesaat kemudian ada seseorang yang datang kemari. Kedatangan itu tentu saja membuat Lo Feng dan yang lainnya terkejut. Tujuan gadis ini kemari adalah untuk memberitahu Jixing mengenai perkataan dari Tuan Yin Su Hao. Dia pun menghubungkan tuannya yang mana awalnya dia malah muncul di hadapan Lo Feng. Hingga dia pun berbalik arah dan meminta Jixing untuk segera kembali kepadanya. Karena dia itu tidaklah menyetujui hubungannya dengan Hong yang dianggap sebagai pria biasa. Ia tidaklah layak disandingkan dengan mereka yang merupakan keluarga bangsawan. Lo Feng kesal dengan perkataannya itu. Jika Jixing tidak kunjung meninggalkan Hong, maka dia akan berbuat sesuatu kepadanya. Untuk melindungi Hong, Jixing akan pulang dulu. Sebenarnya Hong ingin mencegah kepergiannya, tapi Jixing menahannya. Yin Su Hao semakin kesal saja, tapi akhirnya Jixing akan kembali pulang. Untuk Hong sendiri merasa begitu sedih karena harus kembali berpisah dengan kekasihnya. Hong berjanji kalau cepat atau lambat dia akan menemuinya. Jixing tidaklah berkata apapun dan hanya meninggalkan Hong dan perasaan yang begitu sedih. 到时候可别怪我，那种资质平庸。只要我跟他回去，等我。 Melihat tingkah laku mereka membuat Lo Feng kesal. Dia pun penasaran siapakah gadis barusan. Dylan memberitahu kalau beliau adalah leluhur keluarga Ji dan salah satu dari 300 pangeran dari mantan alam semesta Wu. Dia juga merupakan direktur departemen kelima dari bekas cabang Wu Virtual Universe Company. Karena Lo Feng masih bingung, jadi Dylan menjelaskan kalau alam semesta mereka itu memiliki 2 cabang Universe Company yang bertanggung jawab di bagian militer dan yang bertanggung jawab di bagian ekonomi. Kekuatan mereka sangatlah jelas, bahkan kekaisaran tidaklah berani berbuat macam-macam. Namun posisi Lo Feng lebih tinggi dari mereka, karena kedatangannya adalah untuk mengawasi mereka. Bisa dikatakan kalau mereka itu adalah menteri di tangan Lo Feng. Dia bisa memutuskan mengenai kelanjutan mereka. Jadi orang-orang itu tidaklah bisa berbuat apapun kepadanya. Mendengar hal tersebut membuat Lo Feng senang dan dia akan membantu Hong. Namun Hong tidak ingin Lo Feng ikut terlibat, karena bagaimanapun Hong ingin sendiri menghadapi semua itu. Lo Feng paham dan hanya bisa memberikan dukungan saja. Di sisi lain, Yin Su Hao tidaklah menyangka kalau perusahaan akan mengirim orang lagi. Selain itu di sini ada pria bernama Jin Yu Hao yang mengetahui Lo Feng adalah pria berbakat dan juga murid yang disayangi oleh Truyan. Mereka tidaklah mungkin bisa berbuat apa-apa kepadanya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini terlihat Lo Feng telah datang ke sebuah acara yang mana dirinya disambut oleh orang-orang yang dulu dirinya hormati. Namun kini adalah giliran mereka yang menghormati dirinya. Sepertinya saat ini Hong tengah melakukan pernikahan dengan Jixing. Namun tak kenapa dirinya malah dibawa masuk ke dalam sebuah ilusi. Lo Feng tahu akan hal tersebut, sedangkan di sini Hong terus digoda-goda oleh para gadis cantik.
Sedangkan untuk Jixing sendiri mencoba untuk memberikan bantuan agar bisa menyadarkan Hong. Kemungkinan besar ini adalah ulah dari Yin Su Hao. 倒要看看这个备受瞩。已经入了他的算计。我有的是。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.